Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkadang saya sedih ketika ada sebagian orang mengatakan saya sudah selesai belajar. Kalimat yang semacam ini sepatutnya kita kena buang kalau dalam urusan agama kita. Kalau dalam urusan ilmu dunia, silahkan, aku sudah selesai belajar, silahkan. Tetapi dalam urusan ilmu agama tidak ada yang namanya selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lissolati, laksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Yang demikian ini kalau bukan karena nikmat yang oleh Allah berikan kepada kita, tentu kita tidak akan mampu hadir di dalam masjidnya. Para ulama mengatakan, para ulama banyak-banyak memberikan nasihat kepada kita. Belum tentu badan yang sehat itu boleh digerakkan menuju ke dalam masjidnya. Belum tentu kereta yang mewah itu boleh dibawa untuk menuju ke pintu-pintu masjidnya. Tetapi yang mendorong kita, yang mendorong kaki kita untuk boleh sampai ke dalam masjidnya ini tidak lain adalah karena ridho Allah, karena ridho daripada Allah Ta'ala. Perjalanan yang jauh itu bukan daripada pintu rumah kita menuju kepada luar negara, bukan. Perjalanan yang jauh itu daripada pintu-pintu rumah kita menuju kepada pintu-pintu masjidnya. Meskipun nampak oleh mata dekat, tetapi tidak semua orang boleh melangkahkan kakinya menuju ke dalam masjidnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang berjaya, jaya di dunia maupun jaya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan yang lalu, yang mana Sayyidina Ali mengatakan, kalimat ini ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya yang bernama Nashaihul Ibad. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, laula khamsu khisalin lasaron nasu kulluhum salihina. Laula, andaikan tidak ada khamsu khisalin, 5 perkara, andaikan tidak ada 5 perkara, lasaron nasu, niscaya manusia, kulluhum, semua manusia, solihina, menjadi orang soleh. Andaikan tidak ada 5 perkara ini, kata Sayyidina Ali, maka niscaya semua orang akan menjadi orang soleh. Apa saja 5 perkara? Yang mana andaikan tidak ada 5 perkara ini, semua orang akan menjadi orang soleh. Bermakna 5 perkara ini menghalang seseorang untuk mendapati derajat soleh. Apa saja 5 perkara itu? Yang pertama, kata Sayyidina Ali, al-qana'atu bil jahli. Yang pertama adalah puas, al-qana'atu, puas, bil jahli, dengan kebodohan. Puas dengan kebodohan, atau puas dengan sifat bodohnya. Kebodohan atau bodoh di sini bermakna bagaimana? Imam Nawawi, Syekh Nawawi mengatakan kebodohan di sini bermakna bodoh dalam pengetahuan agama, yaitu puas hati menjadi orang yang bodoh dan tidak berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang mengerti ilmu agama. Puas dalam kebodohan bermakna bagaimana?
bermakna puas hati dengan kebodohannya dan tidak ada usaha terhadap dirinya untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang mengerti ilmu agama, berarti puas dalam kebodohan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang saya sedih ketika ada sebagian orang mengatakan saya sudah selesai belajar. Kalimat yang semacam ini sepatutnya kita kena buang kalau dalam urusan agama kita. Kalau dalam urusan ilmu dunia, silahkan, aku sudah selesai belajar, silahkan. Tetapi dalam urusan ilmu agama tidak ada yang namanya selesai. Ada satu makalah yang mengatakan utlubil ilma minal lahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, belajarlah ilmu atau carilah ilmu semenjak daripada engkau lahir di dunia ini sampai ketika engkau hendak masuk ke dalam liang lahat. Yang bermakna tak ada selesai dah kita ni belajar ilmu agama. Hanya orang yang sombong-sombong sahaja mengatakan aku dah selesai dah belajar ilmu. Itu kalau ilmu dunia. Kalau ilmu agama tak ada selesainya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pernah ada satu riwayat Sayyidina Ali pernah mengatakan demikian perihal tentang ilmu. Andaikan engkau orang yang belajar ilmu itu umpama orang berada di tengah-tengah lautan lalu dia minum air laut. Sebanyak apapun ia minum air laut itu takkan menghabiskan air laut itu. Sama orang semakin belajar ilmu takkan pernah menghabiskan ilmu itu, maka yang ada justru akan semakin merasa dirinya bodoh. Banyak ternyata perkara-perkara yang tidak dia ketahui. Al-qanaatu bil jahli. Baginda Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, Allahu yabghadu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Allahu adapun Allah, kalau pelajar-pelajar pondok itu dimaknai demikian para jamaah. Allahu adapun Allah, yabghadu akan murka siapa Allah, kulla alimin terhadap setiap orang yang ahli ilmu bid dunya, ahli ilmu di dunia. Nah, itu kalau pelajar pondok itu maknanya demikian. Jadi maknai satu kalimat. Jahilin bil akhirati, bodoh dalam ilmu akhirat. Kata baginda Nabi, Allah murka terhadap orang yang pandai ilmu dunia sahaja tetapi bodoh dalam ilmu akhirat. Umpama yang sikit kemarin Ustadz jelaskan pada pertemuan minggu yang lalu, rusak akhirnya mengerti ilmu dunia sahaja mengecualikan ilmu akhirat. Rusak dunia ini. Umpama ada seorang ilmuwan yang kemarin siapa namanya Darwis. Darwis ini mempunyai satu buku kalau tidak silap perihal tentang analisa manusia, yang mana manusia itu dulu asalnya daripada kera. Manusia asalnya daripada kera. Karena bertambahnya tahun akhirnya kera itu sempurna. Yang asalnya berjalan dengan menggunakan dua kaki dengan kedua tangannya, lama-kelamaan akhirnya boleh tegak. Sampai sekarang ini manusia boleh tegak semacam ini. Padahal sudah jelas-jelas dalam ayat Al-Quran Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah ciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna. Dah, macam mana diumpamakan kera? Kita meyakini bahwa kita ini adalah anak keturunan Adam, anak keturunan Nabi Adam. Kalau Darwis mengatakan manusia berasal daripada kera, itu sama dengan menyerupakan Nabi Adam dengan kera. Wa na'udzubillah. Nah, ini ilmuwan, ilmu dunia yang tidak ilmu dunia yang mereka itu jahilun bil akhirah, jahil dengan ilmu akhirat. Lalu Allah terangkan, lalu Allah di dalam ayat Al-Quran menguatkan dengan ayat yang lain. Ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum khafilun. Ya'lamuna, mereka mengetahui zahiran minal hayati dunia, zahirnya saja perihal tentang kehidupan dunia, yang bermakna mereka hanya mengetahui perihal tentang dunia sahaja. Wa hum 'anil akhirati, sementara perihal tentang akhirat mereka melupakannya. Maka Allah nisbati mereka semua yang hanya pandai ilmu dunia, mengetahui perihal tentang dunia tetapi tidak memahami perihal tentang akhiratnya, Allah nisbati
menisbatkan, Allah memberikan nisbah kepadanya, hum ghafilun, mereka adalah orang yang lalai. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pernah ingat pada jauh pertemuan yang lalu Ustadz pernah menjelaskan, sekedar mengingatkan, ada seorang ulama yang bernama Imam Al-Haddad. Beliau mengatakan demikian, perhatian manusia terhadap dunia itu terbagi menjadi 3. Kata Abdullah Al-Haddad, pandangan manusia perihal tentang dunia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kata beliau, orang yang menyamakan atau pandangan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu disamakan, kata beliau, maka orang ini dinamakan orang jahil. Jadi memandang amal dunia itu kena berimbang dengan amal akhirat, itu kena seimbang. Sering kan kita mendapati nasihatkan begini, kerja dunia, amal dunia dengan amal akhirat itu kena seimbang. Nah, ini dikomentari oleh Abdullah Al-Haddad. Apa kata beliau? Kata beliau, orang yang menyamakan atau pandangan dunia dan akhirat itu sama, maka yang demikian ini dinamakan orang yang jahil atau orang bodoh. Macam mana boleh dia menyamakan? Kita hidup di dunia boleh dihitung, berapa tahun kita hidup di dunia boleh kita hitung dengan jari, sementara kita nanti hidup di akhirat tak akan boleh kita hitung. Kita akan hidup untuk selama-lamanya. Macam mana dia nak menyamakan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, kata beliau. Kemudian yang kedua, orang yang pandangan dunianya lebih tinggi, yang bermana dia lebih perhati kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka yang kedua ini lebih bodoh lagi dibandingkan dengan yang pertama. Nah ini, jadi urusan akhirat urusan dunia dia betul-betul perhati, urusan akhirat biasa-biasa sahaja. Contohnya macam mana? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kan kita sering begini. Seumpama kita itu ada kerja, lalu dengan kerja kita, di tengah-tengah kerja kita dikumandangkan suara azan, sementara kita masih kerja lagi. Mungkin pernah di antara kita, kerja sahajalah, ini belum selesai. Nanti bila masa boleh datang ke masjid kembali. Tapi kalau pekerjaan ini tak akan datang yang kedua kali. Mungkin kita pernah mengatakan demikian. Mungkin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maknanya apa? Maknanya kita lebih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Saya tidak mengatakan orang yang mementingkan kehidupan akhirat itu harus 24 jam duduk di masjid, harus senantiasa melaksanakan ibadah sunnahnya. Tidak harus demikian, tapi niati pekerjaan-pekerjaan duniamu itu dengan niat yang molek. Maka niatmu yang molek dengan pekerjaan dunia itu akan menghasilkan pahala akhirat. Umpama kita bekerja berniaga tiap-tiap hari, berangkat pukul 8, balik kita pukul 6 petang baru balik, nampak itu pekerjaan dunia. Tapi kalau kita niati, ya Allah, kerjaku ini ya Allah semata-mata nak dapat untung ya Allah. Bila dapat untung ya Allah, aku boleh memberikan nafkah untuk anak istriku ya Allah, dapat pahala. Tapi kalau kita niat, ya Allah, kerjaku ini ya Allah, berangkat pukul 8, balik pukul 6 petang ya Allah, kalau dapat uang aku nak pergi jalan-jalan ya Allah. Tak ada apa-apa doh nih, tak dapat apa-apa. Maka niati yang molek. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegaskan kembali perihal tentang orang yang mengerti akan kehidupan akhirat. Dzambul alimi dzambu wahidin wa dzambul jahili dzambani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Apa makna daripada kalimat ini? Jadi supaya kita tidak puas dengan kebodohan kita. Jadi kan bahasan kita yang pertama, 5 perkara yang boleh menghalangi kita untuk menjadi orang soleh. Yang pertama tadi itu adalah puas dengan kebodohan. Dzambul alimi dzambu wahidin.
dosa yang dikerjakan oleh orang yang ahli ilmu, yang bermakna dia mengerti syariat agama, itu hanya tercatat satu. Wa dzambul jahili dzambani. Sementara dosa yang dikerjakan oleh orang yang jahil, yang bermakna tidak mengerti ilmu agama, maka dosanya tercatat 2. Ini kenapa Ustadz bertolak belakang? Kenapa berbeda Ustadz keterangannya dengan keterangan minggu yang lalu? Di mana minggu yang lalu Ustadz jelaskan begini, orang yang ahli ilmu atau orang yang mengerti syariat agama, ketika dia melakukan dosa, maka sulit untuk ditaubati dosa itu. Berbeda dengan orang bodoh ketika melakukan maksiat, lalu dia bertaubat, maka taubatnya akan mudah diampuni oleh Allah. Pada pertemuan minggu yang lalu Ustaz jelaskan demikian. Tapi ini ada hadis, dzambul alimi dzambu wahidin, dosa yang dikerjakan oleh orang alim itu tercatat 1, sementara dosa yang dikerjakan oleh orang bodoh tercatat 2. Ini kan berbeda keterangannya. Kenapa boleh bertolak belakang? Ustaz jelaskan supaya tidak salah. Jadi begini, pada pertemuan minggu yang lalu Ustaz sampaikan, orang yang ahli ilmu atau orang yang mengerti syariat agama, mengerti hukum halal, mengerti hukum haram, mana yang diwajibkan, mana yang dilarang oleh Allah, dia tahu, yang bermana orang ahli ilmu, lalu dia melakukan maksiat atau melakukan dosa, maka sulit untuk diterima taubatnya. Kenapa? Sebab melakukan maksiatnya itu dengan cara sengaja. Sengaja kalau itu hukumnya haram, dia melakukan. Sengaja kalau itu perintah Allah, tetapi dia sengaja tidak melaksanakan, berarti istihza'uliddin, dia meremehkan dalam urusan agama. Maka yang demikian ini ketika dia bertaubat, sulit untuk diterima taubatnya, karena memperlekehkan, apa bahasa sini maknanya? Memperlekehkan, mempersendauguraukan hukum agama. Berbeda dengan orang bodoh yang dia tidak mengerti ilmu agama sama sekali umpama, lalu dia bermaksiat, di tengah-tengah bermaksiatnya dia tahu kalau itu adalah larangan Allah, lalu dia bertaubat, maka yang demikian ini mudah untuk diterima taubatnya, karena asalnya memang tidak mengerti. Kemudian dalam hadis ini, dzambul alimi dzambu wahidin, dosanya orang yang ahli ilmu itu tercatat 1. Itu maknanya bagaimana? Orang yang mengerti hukum atau hukum ahkam perihal tentang agama, lalu dia berbuat maksiat, maksiatnya itu karena khilaf, bukan karena sengaja. Kalau yang pertama tadi karena sengaja, ini karena khilaf. Maklum, manusia itu mempunyai sifat lupa, mempunyai sifat khilaf. Kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam itu pasti mempunyai salah. Dan sebaik-baik salah, wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang memiliki kesalahan adalah bertaubat. Ini sama, orang ahli ilmu mengerti hukum syariat agama, dia bermaksiat, tercatat 1 maksiat atau dosanya. Kenapa? Sebab dia khilaf melaksanakan maksiat itu dan dia tahu bagaimana cara mentaubatinya. Sementara orang bodoh ketika melakukan maksiat tercatat 2 dosa. Kenapa? Yang pertama karena kebodohannya, yang pertama. Yang kedua, dia tidak tahu bagaimana cara mentaubati dosa yang telah dia tidak tahu bagaimana. Yang pertama, dosa yang pertama karena kebodohannya, dosa yang kedua karena dia tidak tahu bagaimana cara mentaubati atas dosanya. Kalau jamaah ingat pada pertemuan jauh-jauh yang lalu pernah saya sampaikan, fa'lam anna dzunuba salasatu asya. Imam Al-Ghazali katakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya dosa itu terbagi 3. Yang mana 3 dosa itu berbeda cara mentaubatinya. Secara ringkas, dosa karena yang pertama, dosa karena meninggalkan perkara yang wajib. Maka cara mengqadainya adalah, cara mentaubatinya adalah biqadaiha, mengqadainya. Orang bodoh tak tahu istighfar saja, sholat taubat saja, maka tak cukup Allah untuk menerima taubatnya. Begitulah para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apa jenis dosa yang kedua? Dosa karena melakukan perkara yang oleh Allah haramkan. Kemudian jenis dosa yang ketiga, dosa yang hubungannya manusia dengan manusia.
Begitulah, ada 3 jenis. Yang pertama, sebab meninggalkan perkara yang wajib, cara mentaubati dengan mengqadainya. Yang kedua, dosa karena melakukan perkara yang oleh Allah haramkan. Cara mentaubatinya adalah dengan 3 tahapan, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama harus menyesal, yang kedua berjanji tidak mengulang, yang ketiga adalah memperbanyak ibadah. Kemudian dosa yang ketiga, dosa yang hubungannya hamba kepada seorang hamba. Bagaimana cara mentaubatinya? Umpama apa dosa yang berhubungan hamba kepada seorang hamba? Umpama berkata kadzib, umpama berkata bohong, umpama mengumpat. Bagaimana cara mentaubatinya? Minta maaf secara langsung di hadapan orang yang telah dia buat salah. Ya Allah ya Karim. Ini kalau mengerti ilmunya kan tahu bagaimana cara mentaubatinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang kedua, kata Sayyidina Ali, laula khamsu khisalin la shara nasu kulluhum shalihin. Andaikan tidak ada 5 perkara, niscaya semua orang akan menjadi orang soleh. Apa yang kedua? Wal hirsu ala dunia. Apa maknanya? Tamak terhadap dunia. Tamak apa tomak di sini bahasanya? Apa? Tamak sama ya? Tamak atau tomak? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya ada perbedaan. Ini ada perbedaan. Begini, perhatikan ini. Tamak itu bahasa Melayu ya. Tamak bahasa Melayu. Jadi kalau tamak dengan tomak itu maknanya sebenarnya berbeda. Bedanya begini para jamaah, supaya tidak salah. Wal hirsu itu maknanya tamak. Tamak kalau bahasa Melayu tamak. Tamak ya tamak. Apa tamak itu? Tidak puas dengan pemberian, itu namanya tamak. Sudah dikasih, nak lagi, nak ini tamak. Tapi kalau tomak itu bukan seperti itu. Jadi kalau tomaun itu bahasa Arab. Tomak itu begini kalau bahasa Arab. Jadi perhatikan ya, kalau tamak tadi tidak puas dengan apa yang diberikan. Sudah diberikan, nah itu namanya tamak. Tapi kalau tomak bahasa Arab itu maknanya begini. Ada orang punya makanan. Ada orang punya minuman atau makanan atau apalah. Lalu dalam hati kita berkata, seumpama makanan itu diberikan kepada aku. Nah, ini disebut dengan tomak dalam bahasa Arab. Boleh membedakan ya? Jadi kalau tamak itu begini. Umpama ada orang bagi uang ke saya. Ada bagi uang 10 ringgit. Saya tak cukup 20, tak cukup 30, tak cukup 50. Nah ini namanya tamak. Tapi kalau tomak itu bukan seperti itu. Kalau tomaun itu bahasa Arab. Tomaun itu bahasa Arab. Itu maknanya begini. Kalau ada orang punya makanan atau minuman, lalu umpama saya ini berkata, seandainya orang itu berikan makanan kepada saya, maka Masya Allah betapa bahagianya saya, harap-harap nak diberikan sesuatu. Nah itu disebut dengan tomak. Nah, boleh paham ya? Nah, jadi tamak. Berbeda antara tamak dengan tomak. Tapi kalau yang dimaksud dengan tomak menurut bahasa Melayu silahkan. Tapi kalau tamak dengan tomak pakai bahasa Arab, tomaun itu maknanya yang umpama tadi Ustaz jelaskan. Yang kedua kata Sayyidina Ali, wal hirsu ala dunia, tamak terhadap dunia. Sifat tamak ini merupakan satu di antara 7 penyakit hati. Di dalam kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau mengatakan ada 7 yang menjadi penyakit di dalam hati manusia. Itu salah satunya adalah tamak. Kemudian yang kedua ada riya atau tunjuk-tunjuk diri. Kemudian yang ketiga itu ada namanya kadzib atau berkata bohong, berkata tidak jujur. Banyak. Ini insya Allah yang 7 itu pernah, entah pada bulan berapa itu pernah saya sampaikan. Wal hirsu ala dunia. Yang kedua adalah tamak terhadap dunia.
Dan tamak ini merupakan salah satu di antara 7 penyakit yang ada di dalam hati manusia, yang mana tamak ini merupakan salah satu penyakit yang buruk ketika ada di dalam hati manusia, atau penyakit yang tercela, yang tidak baik bagi seseorang yang apabila tamak ini ada di dalam hatinya. Tamak dalam perkara apa saja tidak boleh. Tamak dalam perkara dunia biasanya begini. Kalau ada orang tamak dalam perkara dunia, itu biasanya apa? Dia tak nak berbagi hartanya kepada orang yang memerlukan karena takut hartanya berkurang. Berarti tamak ini namanya. Tamak. Kemudian tamak dalam urusan jawatan. Juga ada yang namanya tamak dalam urusan jawatan. Biasanya kalau orang tamak dalam urusan jawatan, itu biasanya dia ini tidak ridho apabila jawatannya diganti oleh orang lain. Itu tidak ridho, sakit hati kalau jawatannya diganti oleh orang lain. Umpama ada pengurusi masjid semisal, bertahun-tahun jadi pengurusi masjid, karena sudah uzur, sudah tua, digantikan yang muda, marah-marah. Berarti ini tamak terhadap jawatan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ini punya pengalaman. Ada satu masjid semenjak saya lahir sampai sekarang, itu imamnya tidak pernah ganti sampai sekarang. Semenjak saya lahir sampai sekarang itu imamnya nggak pernah ganti. Itu pernah karena imamnya sudah tua pada tahun yang kemarin diganti. Akhirnya apa? Imamnya tak nak pergi ke masjid lagi, sholat di tempat yang lain ini. Ya Allah, jangan sampai kalau masjid ini semacam itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Namun meskipun tamak itu tidak molek, di dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, Imam Al-Qushairi mengatakan ada dua perkara yang dua perkara ini bila kita mempunyai sifat tamak maka justru molek. Jadi tamak dalam perkara-perkara yang lain tak molek kecuali dalam dua perkara ini. Apa dua perkara yang kita boleh tamak? Yang pertama kata Imam Al-Qushairiyah, yang pertama yaitu tamak untuk mendapati pahala. Tamak nak mendapati pahala. Orang nak bersedekah, sedekah itu pahalanya dilipat gandakan sampai 7 kali, bahkan sampai 10 kali dan seterusnya. Tamak, tak cukup dah pahala sekian, banyak lagi sedekah. Tamak dalam nak mendapat pahala. Molek kata Imam Al-Qushairiyah. Yang kedua adalah tamak untuk mendapat ampunan daripada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Tamak nak mendapati ampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Apa saja dua tamak yang mulai itu? Yang pertama tamak untuk mendapatkan pahala, yang kedua adalah tamak untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, adapun sifat yang berlawanan dengan tamak, apa sifat yang berlawanan dengan tamak itu apa? Sifat yang berlawanan dengan tamak itu adalah sifat qanaah, kata Imam Al-Qushairiyah. Kalau tamak tidak puas dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, berbeda dengan qanaah. Kalau qanaah berbalik, kalau qanaah merasa puas dengan apapun yang telah Allah berikan kepadanya. Boleh paham ya kalimat ini ya? Tamak lawannya adalah qanaah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Qushairiyah menjelaskan begini. Sifat qanaah adalah merupakan sikap ridho hati di dalam menerima pemberian Allah Ta'ala. Jadi kata Imam Al-Qushairiyah, qanaah adalah sifat ridho atas segala pemberian Allah Ta'ala. Lalu beliau mengatakan begini di dalam kitabnya, mengutip atau menuliskan ayat, Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Maknanya bagaimana? Ini agak sedikit, bahasanya agak sedikit tinggi sikit. Ini perlu dipikirkan. Perhatikan molek-molek. Man amila sholihan, sesiapa yang beramal soleh, min dzakarin au unsa, yang beramal soleh itu baik daripada laki-laki atau perempuan. Kurang lebih makna mudahnya, perempuan laki-laki yang beramal soleh, begitulah. Wa huwa mu'minun, sedangkan mereka berdua, sedangkan mereka yang beramal soleh itu adalah orang mukmin.
Nah ini. Bagaimana? Kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka aku Allah akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Wah, ini perlu perlu kita pikirkan. Coba perhatikan molek-molek. Ini agak sedikit tinggi bahasanya. Sesiapa yang beramal soleh, baik daripada laki-laki ataupun perempuan, maka aku akan memberikan kehidupan kepadanya, kata Allah, dengan kehidupan hayatan thayyibatan, dengan kehidupan yang baik. Maknanya kehidupan yang baik itu bagaimana? Apakah orang yang beramal soleh, kemudian Allah berikan kehidupan yang baik, lalu Allah berikan kaya, lalu Allah berikan jawatan, lalu Allah berikan apa-apa yang ada di dunia? Jawabnya bukan semacam itu. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, maknanya begini, sesiapa yang beramal soleh, baik daripada laki-laki ataupun perempuan, dan dia adalah orang mukmin, maka Allah akan memberikan kehidupan yang molek atau kehidupan yang baik. Makna kehidupan yang baik di sini adalah dia menerima segala pemberian Allah dan merasa tenang dengan apapun yang telah Allah berikan kepadanya. Karena konsep orang kaya, ini agak sedikit tinggi bahasanya. Karena konsep orang kaya, apabila hatinya tidak menerima dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, sebanyak apapun hartanya, hakikatnya adalah orang miskin. Betul kan? Perhatikan molek-molek. Ada orang kaya, sudah mendapati semisal kaya nak rumah, Allah sudah berikan rezeki, dia boleh buat rumah. Selepas rumah jadi, nak kereta, Allah pun sudah berikan kereta, nak dan lain, Allah pun juga sudah berikan. Terus nak. Maka yang demikian ini, konsep orang kaya yang demikian ini, dia tidak akan menjadi orang kaya sebab di dalam hatinya masih memerlukan sesuatu. Boleh ya kalimat ini ya. Berbeda dengan begini, ada orang miskin, Allah berikan sesuatu kepadanya meskipun nampak sedikit. Tetapi sikit terhadap orang miskin tadi itu, dia sudah merasa cukup. Ya Allah, sudah cukup. Ya Allah, tenang aku. Ya Allah, kau berikan yang demikian ini. Maka konsep dalam ilmu tasawuf yang demikian inilah yang dinamakan orang kaya. Boleh mengkalimat ini ya. Nah, ini hubungannya dengan ayat tadi bagaimana? Orang yang beramal soleh, Allah akan memberikan kehidupan yang molek. Kehidupan yang molek bagaimana? Dia akan merasa tenang, menerima dengan segala apapun yang oleh Allah berikan kepadanya. Maka inilah yang hakikatnya orang kaya. Ya Allahu ya Karim. Jom kita berpikir, apakah setakat ini kita sudah masuk orang kaya dalam ilmu tasawuf, apa masih orang miskin dalam ilmu tasawuf? Sebab pengertian kaya miskin dalam ilmu tasawuf itu berbeda dengan pengertian kaya miskin dalam ilmu fiqh. Kalau dalam ilmu fiqh orang miskin adalah orang yang berhak untuk menerima zakat, orang kaya adalah orang yang wajib untuk memberikan zakat. Tetapi kalau dalam ilmu tasawuf, siapakah orang kaya? Orang kaya adalah orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Siapakah orang miskin? Orang yang tidak merasa cukup dengan apa sahaja yang telah Allah berikan kepadanya, meskipun secara mata hartanya itu banyak. Maka ini adalah orang miskin. Ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis baginda Nabi sampaikan. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Kun wari'an takun a'badan nasi. Jadilah engkau orang yang warok. Waro itu apa? Waro itu menjauhkan diri daripada perkara yang syubhat. Perkara yang syubhat saja dijauhi, apalagi perkara-perkara yang haram. Maka seringkali ada pertanyaan begini, Ustadz, apa hukumnya uang kalau kita simpan uang bank itu kan ada namanya bunga ya, bunga. Bagaimana hukum uang ini? Bagaimana hukum uang yang apabila kita simpan di bank lalu kita mendapati bunga? Nah, ini bunganya ini apa hukumnya? Sampai setakat ini masih ada perdebatan di antara para ulama. Ada mayoriti ulama mengatakan hukumnya syubhat. Hukumnya syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu tidak jelas halal dan haramnya.
itu namanya syubhat. Kalau warok menjaga diri daripada perkara syubhat. Kenapa dinamakan syubhat? Tidak jelas halal haramnya. Sebab kita simpan di bank, uang kita umpama 1 juta. Lalu daripada pihak bank kita simpan di bank 1 juta. Lalu daripada pihak bank uang 1 juta yang kita simpan itu akan dipusingkan kembali. Orang pinjam ke bank digunakan untuk usaha yang satu, ini lagi pinjam ke bank digunakan untuk usaha yang mungkin daripada sekian banyak uang mungkin ada sebagian uang kita yang digunakan untuk usaha orang ini, orang ini, orang ini, dan kita tidak tahu usaha apa yang digunakan itu. Apakah usahanya betul, apakah usahanya tidak betul. Nah, karena ketidaktahuan kita itulah yang demikian ini tidak jelas halal dan haramnya, maka dinamakan syubhat. Meskipun ulama-ulama Mesir mengatakan, ini ulama-ulama Al-Misriyah, ulama-ulama Mesir, ini mengatakan tidak syubhat, tetap halal. Tetap halal, ulama-ulama Mesir. Kita ikut pandangan yang mana? Ya kalau kita punya uang simpan ke bank banyak ya kita mungkin mayoritas halal Ustadz. Sebab menguntungkan kita. Orang yang nggak simpan uang ke bank ditanya ya syubhat Ustadz. Karena saya tidak simpan uang ke bank. Terkadang itu hukum itu ya kita pilih-pilih terkadang itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi begini para jamaah. Kita boleh ambil solusi. Kita boleh ambil jalan tengah. Jalan tengah macam mana? Silahkan kau nikmati uang bunga daripada bank, silahkan. Tetapi untuk menjaga daripada perkara yang tidak betul itu, jangan sampai uang bunga itu kita gunakan untuk urusan perut, untuk urusan makan dan minum. Kenapa? Sebab uang itu uang yang kita dapati yang mungkin syubhat tadi itu akan kita belikan makanan, kita belikan minuman, lalu kita makan, akan menjadi darah, akan menjadi daging, bahkan akan menjadi kekuatan kita. Ternyata memang betul-betul syubhat. Lalu bagaimana kita boleh beribadah kepada Allah dengan molek kalau tenaga, darah dan daging kita tercipta daripada benda-benda yang syubhat. Lalu bagaimana Ustadz moleknya? Silahkan kau gunakan untuk apa sahaja, asalkan jangan yang berurusan dengan makan dan minum. Mungkin boleh kita gunakan untuk memperbaiki tandas. Ada tandas masjid umpama rusak. Ada orang punya umpama uang simpanan tadi itu bunga. Bagaimana kita boleh gunakan untuk beli semen yang bermana untuk maslahah am, untuk kemaslahatan orang ramai. Begitulah yang diajarkan oleh para tok-tok guru. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Wa kun qani'an, kata baginda Nabi. Jadilah engkau orang yang qanaah. Qanaah tadi apa? Qanaah itu menerima dengan apa yang oleh Allah berikan kepada kita. Wa kun qani'an, dan jadikan dirimu sebagai orang yang mempunyai sifat qanaah. Lalu bagaimana? Takun ashkaron nasi, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur di antara manusia. Jadikan engkau orang yang mempunyai sifat qanaah, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur di antara manusia. Ya Allahu ya Karim. Tapi ya sulit ya. Sulit gak ini sifat qanaah? Sulit gak sifat qanaah? Terkadang kita ini ada bantuan daripada kerajaan, kita dapat sikit saja. Bakpo saya dapat sikit. Jauh daripada sifat qanaah. Nah ini, Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang ketiga para jamaah, laula khamsu khisalin nasaran nasu kulluhum salihin. Andaikan tidak ada 5 perkara, niscaya semua orang menjadi orang soleh. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wasyuhu bil fadli. Apa maknanya? Bakhil dengan kelebihan yang ada. Bakhil itu maknanya apa? Kedengkut. Nah ini, kedengkut dengan kelebihan yang ada. Wasyuhu bil fadli, kedengkut dengan kelebihan yang ada. Kalau kekurangan kita bakhil, mungkin masih diterima oleh akal. Umpama begini, kita itu makan tak kenyang lagi, kita minum tak dahaga lagi, lalu ada orang haus, kita tak berbagi, mungkin masih masuk akal sebab kita ini belum kenyang lagi, belum menghilangkan dahaga lagi, masih masuk akal lagi. Tetapi ini wasyuhu, bakhil dengan kelebihan. Kita minum ada dah lebihnya, ada orang yang haus, kita tak nak berbagi, maka di sini disebut dengan syuhu bil fadli. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
seringkali kita mendapati ada kalimat yang maknanya kedengkut dengan dua kalimat. Jadi ada bahasa Arab yang bahasa Arab itu maknanya sama kedengkut. Yang pertama menggunakan bahasa asyuhu, yang kedua dengan menggunakan kalimat al-bukhlu. Apa Ustadz perbedaan antara asyuhu dengan al-bukhlu itu perbedaannya macam mana? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi begini, perhatikan molek-molek. Ada dua kalimat yang maknanya sama-sama kedengkut. Yang pertama adalah asyuhu, yang kedua adalah al-bukhlu. Itu maknanya sama-sama kedengkut. Tapi ada perbedaan. Yang pertama, kalau kalimatnya menggunakan kalimat al-bukhlu, kedengkut yang menggunakan kalimat al-bukhlu dalam bahasa Arab itu adalah kedengkut dalam perkara-perkara sunnah. Umpamanya begini, sedekah itu hukumnya sunnah. Lalu dia ini punya harta, lalu harta ini dia simpan saja, tak nak digunakan untuk bersedekah, maka yang demikian ini dinamakan al-bukhlu. Boleh paham ya kalimat ini ya? Kalau asyuhu maknanya sama-sama kedengkut, tetapi kalau asyuhu kedengkut dalam perkara kewajiban. Umpama macam mana? Ada orang punya harta, sudah cukup 1 nisab, yang dia berkewajiban untuk membayar zakat, tetapi hartanya tak nak digunakan untuk membayar zakat karena kedengkut. Kedengkut di sini bermakna asyuhu. Boleh paham ya kalimat ini ya? Apa sih Ustaz pentingnya? Pokoknya kedengkut lah pokoknya. Nah ini dalam ilmu bahasa Arab itu beda kalimat itu terkadang juga beda makna. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu apa sih Ustadz ancaman orang-orang yang kedengkut? Jadi tadi begini ya para jamaah ya, kalau asyuhu itu adalah hubungannya dengan perkara wajib, tapi kalau al-bukhlu itu hubungannya dengan perkara sunnah. Kemudian banyak-banyak hadis dan banyak-banyak ayat Al-Quran itu banyak menggunakan kalimat al-bukhlu yang bermakna bakhil, dalam kedengkut dalam perkara sunnah. Itu saja ancamannya luar biasa, apalagi kedengkut dalam perkara wajib. Sebagaimana ayat wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna, dan jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan menggunakan kalimat yabkhaluna yang bimana al-bukhlu tadi itu. Bakhil dengan menggunakan kalimat bukhlun. Dan jangan sekali-kali orang yang bakhil atau kedengkut dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka mengira bahwa bakhil itu baik untuk dirinya. Lalu Allah jawab, la bal huwa syarrul lahum. Jadi orang-orang yang kedengkut dengan hartanya itu merasa baik bagi dirinya. Saya simpan saja harta ini, tak payah saya bagi kepada orang lain. Itu adalah dia merasa bahwa itu yang terbaik bagi dirinya. Tetapi Allah jawab, la bal huwa syarrul lahum. Tetapi itu adalah perbuatan yang sangat buruk terhadap mereka yang kedengkut tadi. Lalu Allah tegaskan lagi, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati. Apa-apa yang dia kedengkutkan nanti pada hari kiamat, Allah akan ikatkan lehernya kepada ketika benda-benda yang dia kedengkutkan ketika berada di dunia, nanti pada hari kiamat Allah akan ikatkan di lehernya. Wa na'udzubillah. Nah ini kedengkut dalam perkara sunnah, apalagi tadi menggunakan kalimat asyuhu, kedengkut dalam urusan wajib. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, begitu juga orang-orang yang bukhlu atau kedengkut tadi itu bukan asyuhu. Kalau asyuhu tadi kedengkut dalam perkara wajib, ini kedengkut dalam perkara sunnah saja Allah ancam dengan azab yang pedih. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Apa maknanya?
alladzina yabkhuluna, mereka-mereka yang berbuat bakhil. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan memerintahkan atau menyuruh orang untuk berbuat bakhil. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, dan mereka menyimpan atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Ya Allahu ya Karim. Wa a'tadna, dan kami yang bermana Allah telah menyediakan lil kafirina, teruntuk orang-orang kafir, adzaban muhina, azab yang menghinakan. Maknanya bagaimana? Allah akan azab terhadap orang-orang yang kedengkut, diserupakan azabnya terhadap orang-orang kafir. Wa na'udzubillah ya Allah ya Karim. Masya Allah. Semoga kita yang hadir di sini termasuk golongan orang-orang yang selamat daripada benda-benda yang tadi Ustaz sampaikan. Laula khamsu khisalin lasaron nasu kulluhum sholihin. Andaikan tidak ada 5 perkara, niscaya semua orang akan menjadi orang soleh. Yang pertama apa tadi itu? Yang pertama adalah puas dengan kebodohan, supaya kita terjauh daripada sifat yang pertama ini. Yang kedua apa? Wal hirsu ala dunia. Yang kedua adalah tamak dengan dunia. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wasuhu bil fadli, kedengkut dengan kelebihan yang oleh Allah berikan kepadanya. Ya Allah, semoga kita terhindar daripada sifat ini, sehingga kita semua baik yang muslimah ataupun yang muslimnya mendapati derajat golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Kita lanjutkan pada minggu hadapan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.